Assalamualaikum sahabat hijrah. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang 4 hal yang dapat membatalkan wudhu, yang wajib kita ketahui. Wudhu merupakan kegiatan menyucikan diri dari hadas kecil agar bisa melaksanakan ibadah dengan sah, seperti sholat, tawaf, dan ibadah sejenis. Dalam praktiknya, wudhu seseorang bisa menjadi batal ketika terjadi salah satu dari 4 hal yang dapat membatalkan wudhu. Apa saja itu? Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, seorang ulama mazhab Syafi'iyah dalam kitabnya yang berjudul Safinatun Najah, Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyah, tanpa tahun, halaman 25-27 menjelaskan, ada 4 hal yang dapat membatalkan wudhu sehingga seseorang berada dalam keadaan hadas, yaitu sebagaimana berikut. 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Selain sperma, apapun yang keluar dari lubang kubul, kelamin, dan dubur, anus, baik berupa air kencing, angin atau kotoran, barang suci atau najis, kering atau basah, dan sebagainya, itu semua bisa membatalkan wudhu. Sedangkan bila yang keluar adalah sperma maka tidak membatalkan wudhu, namun yang bersangkutan wajib melakukan mandi junub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. 2. Hilang akal. Orang yang hilang akal atau kesadarannya entah itu karena tidur, gila, mabuk, atau pingsan, maka wudhunya menjadi batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur, maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun demikian, ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu posisi tidurnya duduk dengan menetapkan pantat pada tempat duduknya sehingga tidak memungkinkan keluarnya kentut. 3. Bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya telah balik atau bukan mahram, dan tanpa penghalang bisa membatalkan wudhu. Adapun sentuhan kulit yang tidak membatalkan wudhu adalah dengan sesama jenis, seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan laki-laki dengan perempuan yang menjadi mahramnya. Selain itu, wudhu juga tidak menjadi batal ketika terjadi sentuhan yang terhalang oleh sesuatu, misalnya kain. Demikian pula tidak batal wudhunya bila seorang laki-laki yang sudah balik bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang belum balik atau sebaliknya. Lalu bagaimana dengan wudhu sepasang suami istri yang bersentuhan kulit? Wudhu tersebut menjadi batal karena pasangan suami istri bukanlah mahram. Seorang perempuan disebut mahram jika perempuan tersebut haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Sebaliknya, seorang perempuan disebut bukan mahram bila boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Sepasang suami istri adalah dua orang berbeda jenis kelamin yang boleh menikah. Karena keduanya diperbolehkan menikah alias bukan mahram, maka saat bersentuhan kulit tentu wudhunya menjadi batal. 4. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan atau lubang dubur manusia, dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan bisa membatalkan wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwudhulah. Hadits riwayat Ahmad. Wudhu seseorang bisa menjadi batal dengan menyentuh kemaluan atau lubang dubur manusia, baik dari orang yang masih hidup atau sudah mati, milik sendiri atau orang lain, anak kecil atau dewasa, sengaja atau tidak sengaja, atau kemaluan yang disentuh itu telah terputus dari badan. Adapun wudhu orang yang disentuh kemaluannya tidak menjadi batal kecuali jika keduanya sudah balik sebagaimana pada poin ketiga. Selain itu, wudhu juga tidak menjadi batal jika menyentuh kemaluan dengan menggunakan selain bagian dalam telapak tangan atau menggunakan perantara benda, seperti pakaian, kain, kayu, dan sebagainya. Demikian penjelasan kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.